Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karunia Dita Brilianti. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi cara bagaimana menggunakan SPSS pada uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas dibagi menjadi 4, yaitu 1. Uji multikolinearitas dengan melihat nilai R kuadrat dan nilai T statistik. Definisinya, uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai R kuadrat dan nilai statistik. Jika nilai R kuadrat tinggi dan uji F menolak hipotesis 0, tetapi nilai T statistik sangat kecil atau bahkan tidak mempunyai variabel bebas yang signifikan, sehingga hal itu menunjukkan adanya gejala multikolinearitas. Yang kedua, uji multikolinearitas menggunakan nilai pairwise correlation antar variabel bebas. Definisi dilakukan dengan melihat nilai koefisien korelasi antar masing-masing variabel bebas. Jika nilai koefisien antar masing-masing variabel bebas tidak lagi dari 0,7, maka model tersebut tidak mengandung gejala multikolinear. Yang ketiga, multikolinearitas berdasarkan eigenvalue dan condition index. Definisi dilakukan dengan melihat rasio maksimum eigenvalues dengan minimum eigenvalue. Jika antara dan 1000, maka menunjukkan adanya gejala multikolinear yang sangat kuat atau dengan berdasarkan pada condition index. Jika nilai CL antar 10 dan 30 menunjukkan adanya gejala multikolinear yang moderat sampai kuat, sedangkan jika nilai K lebih dari 30 menunjukkan adanya gejala multikolinear yang sangat kuat. Yang keempat, uji multikolinear dengan korelasi. Definisinya membandingkan antara koefisien determinasi R kuadrat keseluruhan dengan nilai koefisien korelasi parsial semua variabel bebasnya. Jika nilai koefisien determinasi R lebih besar dari nilai koefisien korelasi parsial semua variabel bebas, maka model tersebut tidak mengandung gejala multikolinearitas. Buka aplikasi SPSS. Di data view-nya di sini itu data yang akan diuji di aplikasi SPSS ini. Klik variable view, X1-nya itu iklan, X2-nya itu personal selling, Y-nya volume penjualan. Klik data view, klik analis, lalu klik regression, klik linear. Di dependent ini diisi volume penjualan. Di independent ini diisi iklan dan personal selling. Setelah itu lalu klik OK. Ketemu hasilnya, ini adalah hasil outputnya. Analisisnya, analisis model summary. Berdasarkan output pada summary, terlihat bahwa nilai R square 0,633, sedangkan nilai adjust square 0,606. Hal itu menunjukkan bahwa nilai koefisien ini relatif tinggi. Namun, untuk menyimpulkan ada tidaknya gejala multikolinearitas harus dibandingkan dengan nilai T statistik. Yang kedua nih, analisis ANOVA. Berdasarkan output ANOVA, terlihat bahwa nilai F statistik sebesar 23,276 dengan signifikan 0,00. Hal ini menunjukkan bahwa uji F menolak hipotesis 0. Selanjutnya, analisis koefisien. Berdasarkan output koefisien, terlihat bahwa nilai T statistik iklan sebesar 3,172 dan T statistik personal selling yaitu 2,682 dengan signifikan iklan menunjukkan 0,04. Sementara tingkat signifikan personal selling yaitu 0,012.
Hal ini menunjukkan uji T variabel iklan dan variabel personal selling signifikan hipotesis 0. Interpretasinya nilai R kuadrat yang relatif tinggi adalah 0,633 dan nilai statistik baik variabel iklan maupun variabel personal selling yang signifikan menunjukkan bahwa model regresi yang terbentuk tidak mengalami gejala multikolinearitas. Multikolinearitas menggunakan nilai pairwise correlation antar variabel bebas. Caranya sama yang tadi, klik analysis, regression, linear. Lalu sama, yang dibedakan adalah klik statistik, klik covariance matrix dicentang, lalu klik continue, klik OK. Hasilnya ini. Yang membedakannya adalah di coefficient correlation. Di sini analisisnya berdasarkan output pada coefficient correlation terlihat bahwa koefisien pairwise correlation antara variabel bebas yaitu variabel personal selling dan variabel iklan ini sebesar 0,631 min 0,631. Interpretasinya koefisien pairwise correlation antara variabel bebas iklan dan personal selling sebesar min 0,631 kurang dari 0,27 dapat disimpulkan bahwa model regresi terbentuk untuk mengalami gejala multikolinearitas. Multikolinearitas menggunakan nilai pairwise correlation antar variabel bebas. Caranya sama yang tadi, klik analysis, regression, linear. Lalu sama, yang dibedakan adalah klik statistik, klik covariance matrix dicentang, lalu klik continue, klik OK. Hasilnya ini. Yang membedakannya adalah di coefficient correlation. Di sini analisisnya berdasarkan output pada coefficient correlation terlihat bahwa koefisien pairwise correlation antara variabel bebas yaitu variabel personal selling dan variabel iklan ini sebesar 0,631 min 0,631. Interpretasinya koefisien pairwise correlation antara variabel bebas iklan dan personal selling sebesar min 0,631 kurang dari 0,27 dapat disimpulkan bahwa model regresi terbentuk untuk mengalami gejala multikolinearitas. Uji multikolinearitas dengan korelasi parsial. Di data view, buka aplikasi SPSS, muncul data view. Di data view-nya itu diketik yang data yang akan mau diuji. Klik variabel iklan X1, personal selling X2, penjualannya Y. Klik data view lagi, klik analysis, klik regression, linear, klik linear, masukkan dependent, volume penjualan, dependent, iklan dan personal selling, independent. Terus klik statistik, klik part and particle, klik continue, klik OK. Ini hasil outputnya.
hasil outputnya itu adalah model summary. Berdasarkan output pada model summary, terlihat bahwa koefisien determinasi R kuadrat secara keseluruhan adalah 0,633. Koefisiennya ini berdasarkan output pada koefisien, nilai korelasi real yaitu 0,521, sedangkan korelasi parsial personal selling itu 0,459. Interpretasinya koefisien determinasi R kuadrat 0,633 lebih besar dari koefisien korelasi parsial iklan dan personal selling yang masing-masing 0,521 dan 0,459. Maka pada model regresi yang terbentuk terjadi gejala multikolinear. Uji multikolinearitas dengan Hall auto tolerance dan variance inflation factor atau VIF. Langkahnya, buka aplikasi SPSS, muncul data view. Ini itu adalah data yang akan diuji. Klik variabel, X1 nya iklan, X2 nya personal selling, Y nya volume penjualan. Klik data view lagi, klik analis, klik regression, klik linear. Volume penjualan di independennya iklan dan personal selling. Lalu klik statistik, klik toleransi dari diagnostics, klik continue, klik OK. Ini adalah hasil output uji multikolinearitas dengan TOL dan VIF. ANOVA, model summary, analisis ANOVA, analisis koefisien, dan kolinearity diagnostics.